Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Ayu dari SMA Muslim. Nah, di sini saya ingin membahaskan apa yang sudah saya ikuti, yaitu webinar tentang bagaimana kita meningkatkan kompetensi sosial untuk pencegahan kekerasan di dunia pendidikan. Oleh karena itu, mari simak pemaparan dari saya. Izinkan saya untuk sedikit memberikan ilmu untuk Anda semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya yang melihat channel ini, di sini akan saya jelaskan terkait dengan pengembangan kompetensi sosial guru dalam meningkatkan kepribadian guru, pencegahan kekerasan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Tentunya ini sangat penting bagi kita sebagai guru ya, Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang perlu kita tingkatkan, yang pertama adalah kompetensi membangun interpersonal guru, keterampilan interpersonal guru. Jadi kita sebagai guru itu setidaknya terus belajar bagaimana kita membangun interpersonal dengan siswa terutama, tapi dalam lingkup yang positif seperti itu. Yang kedua adalah membuat strategi pencegahan kekerasan di sekolah. Upaya-upaya ini tentu sangat penting karena meningkatnya pelecehan seksual yang dilakukan baik itu antar siswa ataupun bahkan ada pun tenaga pendidik yang sampai melakukan itu. Makanya kita perlu sekali untuk melakukan strategi-strateginya. Misalkan dengan seringnya anak diberikan video pembelajaran bagaimana cara mencegah pelecehan seksual di sekitar, ataupun memberikan mengundang guest teacher ke sekolah, bekerja sama dengan institusi khusus dan sebagainya. Ya, itu namanya bagian dari yang terakhir itu kolaborasi ya. Jadi kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat penting. Kolaborasi antara orang tua dan guru di zaman ataupun Gen Z sekarang itu sangat penting. Kenapa? Karena banyaknya pergaulan-pergaulan di luar sana yang mungkin orang tua pun, mohon maaf, mungkin ada yang bekerja gitu ya. Nah, kemudian dia hanya tahu bahwa anaknya di sekolah baik-baik saja, tidak ada komunikasi antara guru dan orang tua, itu sangat tidak diperbolehkan gitu, sangat tidak dianjurkan. Oleh karena itu, tetap walaupun orang tua pun sibuk dengan pekerjaannya, tetap luangkan waktu untuk sekedar berkomunikasi dan saling sharing dengan guru, ataupun guru harus selalu aktif menanyakan bagaimana putra-putrinya di rumah, apa yang dilakukan di sekolah itu dilaporkan oleh guru. Nah, selanjutnya kompetensi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kepribadian guru di sekolah itu yang selanjutnya itu adalah empati. Nah, empati itu membangun hubungan yang positif dengan siswa. Maksudnya empati adalah bagaimana sih kok siswa ini kok terjadi, kok siswa ini kok menurun nih, atau mungkin dalam pembelajarannya kok tidak ada motivasi atau ada suatu hal yang terjadi. Nah, itu empati. Yang kedua adalah komunikasi. Keterampilan berbicara dan mendengarkan itu harus kita latih. Kemudian ada keterlibatan partisipatif aktif dalam kegiatan sekolah. Nah, makanya siswa-siswi itu diharapkan disibukkan dengan kegiatan positif yang ada di sekolah masing-masing, sehingga dia akan tergeserkan secara sendiri dari kegiatan yang mungkin awalnya negatif menjadi kegiatan yang positif. Kemudian pencegahan yang tadi, misalkan aturan yang ada dalam sekolah harus ditegakkan untuk pencegahan kekerasan seksual. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan menjadi panutan dalam pendidikan, itu sangat penting. Jadi kepemimpinan itu bisa dari manajemen sekolahnya dulu, kemudian diikuti dengan guru-gurunya dan mungkin anak-anaknya, baik dari organisasi OSIS dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencegah kekerasan itu? Nah, yang pertama adalah tadi, intinya adalah komunikasi efektif. Bagaimanapun segala sesuatu itu bisa terselesaikan dengan komunikasi yang efektif. Maksudnya di sini adalah komunikasi yang positif, yang kontinuitas dengan siswa. Kemudian kita harus bisa pengelolaan emosi, baik guru maupun siswa harus ada pengelolaan emosi. Menghadapi konflik antar siswa, misalkan sekarang banyak ya pembulian, kemudian Slack gitu ya, mungkin karena media sosial atau mungkin dari hubungan sosial gitu ya, akhirnya ada cenderung
kekerasan dalam sekolah gitu ya, berantem gitu ya siswa antar kelas adik kelasnya, itu harus ada pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi itu harus dibimbing setiap hari. Contohnya adalah bimbingan mental, kemudian anak-anak sering diajak diskusi dan sebagainya. Kemudian ada kerjasama tim juga. Nah, kerjasama tim ini untuk mendorong kolaborasi antara pendidik dan siswa. Jadi misalkan kita ada kegiatan yang melibatkan guru sebagai mungkin di situ fasilitator, sedangkan siswa yang menjadi pelaksana. Jadi kita saling membantu. Nah, itu penting untuk membangun hubungan sosial dan kerjasama tim antar pendidik serta siswa. Nah, selanjutnya dari pelatihan yang sudah saya ikutin bahwa pelatihan-pelatihan itu penting bagi guru juga. Misalkan seperti ikut beberapa seminar terkait dengan bagaimana pencegahan pembulian ataupun kekerasan di dalam sekolah gitu ya, terutama mungkin sekolah-sekolah yang notabene adalah full day school gitu ya. Nah, yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan itu untuk meningkatkan teknik komunikatif, keterampilan mendengarkan, kemudian penyelesaiannya, kemudian ada kerjasama, membangun tim, kemudian ada kolaborasi, dan diikuti dengan kesadaran, pengenalan budaya, empati yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada intervensi antar sekolah, mungkin pencegahan kekerasan, kemudian strateginya, dan terakhir adalah evaluasi, umpan balik siswa, penilaian efektivitasnya program tersebut, kemudian ada rencana apa tindak lanjut ke depan, kalaupun ada kejadian maka ke depannya harus gimana. Nah, itu harus ada. Jadi program-program seperti itulah yang memang harus ke depan terus kita laksanakan dalam mencegah terjadinya pelecehan ataupun kekerasan di sekolah. Oke. Bapak Ibu, mungkin dari pelatihan yang saya ikutin mungkin itu saja. Namun saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa mulai dari sekolah masing-masing untuk mengadakan ya program-program rutin guna untuk pencegahan kekerasan dalam sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, setelah ini akan saya tampilkan sertifikat pelatihan saya beserta dengan bukti kehadiran dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.